Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427, bait pertama dan kedua, Ku suka menuturkan. Ya, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru buat kami, untuk kami memulai kegiatan kami. Dan sebelumnya kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, karena Tuhan sendiri yang membukakan kebenaran firman Tuhan buat kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan buat kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan juga yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu pujian dengan judul "Kusuka Menuturkan". Menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Benarkah aku suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus? Bukankah kita lebih sering atau juga lebih suka menyebarkan, menyampaikan berita-berita dunia, cerita-cerita humor, mungkin juga memposting diri sendiri, bahkan juga mungkin kita ikut menyebarkan berita hoax, berita hoaks. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata hoax atau hoaks di dalam bahasa Indonesia artinya adalah tidak benar, bohong, atau berita bohong. Namun, ada banyak orang yang secara sengaja menyebarkannya, atau mungkin karena tidak sengaja, karena ketidaktahuannya, ikut menyebarluaskan berita hoaks melalui media-media sosial yang kita punya. Berita hoaks sangat berbahaya dan akibatnya pasti negatif dan bisa merusak, bahkan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, jangan terlalu cepat percaya, apalagi menyebarkan berita-berita yang kita terima yang kita tidak tahu. Kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah berita itu benar? Jika benar, apakah berita itu berguna untuk orang yang akan menerima berita yang kita sampaikan atau kita teruskan? Dan juga apakah berita itu penting untuk disampaikan? Jika tidak, lupakan saja. Tidak perlu diteruskan. Hapus, delete, buang berita itu. Matius pasal 5 ayat 37
Tuhan Yesus berkata begini, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, apa yang Tuhan Yesus inginkan dengan perkataan itu? Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa setiap kita harus menyatakan kebenaran. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Jangan sampai berita-berita tidak benar yang kita ucapkan. Berita kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus Kristus oleh banyak orang dianggap sebagai cerita dan berita bohong. Padahal itu adalah fakta dan benar. Bukan berita atau cerita bohong. Bukan hoaks. Nah, akibat dari pemberitaan itu, banyak orang menjadi ragu dan mempertanyakan kebenarannya. Bahkan justru banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu tidak mati, apalagi bangkit. Namun Rasul Paulus dengan berani dan dengan tegas menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa ia memberitakan kabar yang sangat penting yang telah ia terima sendiri, yaitu kabar tentang kematian Yesus yang telah dikuburkan dan yang dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan bahkan telah menampakkan diri kepada banyak orang. Paulus membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan dia telah menampakkan diri kepada banyak orang. Pertama kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid, kemudian kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Selanjutnya, Yesus Kristus menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan yang terakhir, ia menampakkan diri kepada Paulus. Saudara-saudara, jadi bukan hanya Paulus seorang diri yang melihat penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Banyak orang, bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, di antara lebih dari 500 orang, sebagian besar masih hidup. Artinya, kalau mau dikonfirmasi, mereka masih ada pada saat itu. Jadi bukan omong kosong, bukan cerita, bukan isapan jempol belaka. Dan ini kebangkitan dan penampakan Yesus itu benar-benar terjadi. Saya sungguh tidak mengerti dan tidak habis pikir mengapa banyak orang lebih percaya pada berita-berita bohong atau hoaks. Padahal berita kematian, kebangkitan, serta penampakan Yesus Kristus
adalah berita kebenaran dan berita yang penuh dengan sukacita. Karena itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati tetapi dia hidup setelah dia bangkit. Dan dia telah mengalahkan maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan seperti Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum dia sendiri melihat bukti, mencucukkan jari di bekas paku, bekas luka paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus, serta di lambung Tuhan Yesus. Tetapi kita ini harusnya juga menjadi orang-orang yang percaya, meskipun tidak melihat. Jika kita melihat kuasa Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan, janganlah kita berbangga diri. Karena Tuhan menghendaki setiap umatnya bukan hanya melihat dan mengalami kuasanya, tetapi menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Mengapa banyak orang suka menyebarkan berita-berita hoaks? Berita penyaliban Yesus Kristus adalah benar. Berita kematian Yesus Kristus pun benar. Dan berita tentang kebangkitannya pun benar. Demikian juga berita penampakan Tuhan Yesus, itu pun benar. Bahkan 2 hari lagi kita bersama-sama seluruh umat Kristen di dunia akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini pun berita benar. Mengapa kita masih ragu untuk menyebarkan berita tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus? Ini bukan hoaks. Jadi, sebarkanlah berita tentang penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Sampai sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita semua orang-orang yang percaya, mengangkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki semua orang diselamatkan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, sekali lagi ini bukan hoaks. Sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya kita menyampaikan berita Injil
kebenaran tentang Kristus Yesus kepada semua orang. Sebarkanlah dan sampaikan kabar baik ini kepada semua orang, agar mereka pun percaya dan diselamatkan. Amin. Mari, Bapak Ibu, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tadi dan juga kita sebarkan, bukan hanya menyebarkan berita-berita yang Anda terima di dalam HP saudara, tetapi berita tentang Yesus Kristus, sebarkanlah itu. Mari kita bersama-sama berdoa, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh mendengar berita tentang kebenaran, bukan hoaks yang banyak berseliweran di media sosial. Tuhan, ajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menyaring segala berita yang masuk, untuk tidak begitu saja percaya akan kebenarannya, apalagi menyampaikan, meneruskan berita-berita yang tidak benar, yang tidak berguna, yang tidak penting. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih sering menyampaikan, menyebarluaskan berita-berita seperti itu. Tetapi kami jarang menyampaikan berita tentang Yesus Kristus untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengenal, percaya, dan diselamatkan. Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, kami diajar untuk mau menyampaikan, menyebarkan berita-berita kebenaran Injil seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dibelenggu dengan berbagai persoalan, masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, kesehatan mereka, perekonomian mereka, pekerjaan, studi, dan banyak hal yang lain. Masalah-masalah yang belum terselesaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka memperoleh jalan keluarnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Bahkan banyak terjadi mutasi dari virus ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mengangkat semua persoalan pandemi ini dan membukakan buat kami penyelesaian yang ada. Bagi mereka yang sudah divaksinasi, masih ada yang terpapar. Apalagi mereka yang mengabaikannya. Tuhan, tolong sadarkan mereka supaya mereka mau tetap memegang dan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,
supaya tidak terjadi penyebaran. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau vaksinasi juga sudah berjalan, meskipun masih ada kendala-kendala yang terjadi. Tuhan, tolong supaya pengadaan vaksin juga dapat berjalan dengan cepat, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat semua terlindungi dengan imunitas yang tinggi di dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk tenaga medis, tenaga paramedis yang mereka berkecimpung dengan masalah pandemi ini. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan kesehatan dan kemampuan untuk mereka dapat melakukan yang terbaik mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di tempat di GKI Gatot Subroto khususnya, GKI Gatot Subroto Purwokerto. Biarlah program-program gereja dapat berjalan dengan baik dan tetap menguatkan, meneguhkan, dan juga membuat umat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan yang benar. Dan mereka juga mau tetap bersekutu melalui online, dan sebentar lagi juga akan diadakan ibadah secara onsite. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan melalui prosedur dan protokol kesehatan yang benar, sehingga setiap kami terlindungi dari paparan pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang di dunia ini, supaya mereka juga dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan dapat bersekutu, berkumpul bersama keluarga, saudara-saudara, teman, seperti beberapa tahun yang lalu. Kami merasakan begitu sukacita dan hangatnya persekutuan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Tuhan. Yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan sebuah lagu dari NKB 102, bait pertama dan ketiga. Sebarkan wartanya.